Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini di mata kuliah Teknik Digital dan Aljabar Boolean dan Rangkaian Logika. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang rangkaian decoder dan encoder beserta aplikasinya. Nah, apa sih yang dimaksud rangkaian decoder dan encoder? Sebetulnya secara mudahnya atau familiarnya, rangkaian decoder dan encoder itu disebut rangkaian pengkode atau rangkaian penyandi. 2 minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu saya pernah menyampaikan multiplexer dan demultiplexer, yaitu rangkaian penyeleksi data. Nah, multiplexer dan demultiplexer itu termasuk dalam rangkaian kombinasional. Begitu pula rangkaian decoder dan encoder juga termasuk dalam rangkaian kombinasional. Kemudian, apa sih yang disebut rangkaian decoder? Rangkaian decoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah kode bahasa biner menjadi desimal. Biasanya rangkaian decoder ini memiliki sejumlah input atau n input. N itu menunjukkan jumlahnya ya. Nah, kemudian menjadi maksimum 2 pangkat n untuk outputnya. Misalnya, ketika kita memiliki input sama dengan 2, maka kemungkinan output pada rangkaian decoder adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Selanjutnya, jika kita memiliki input 3, maka kemungkinan output pada rangkaian decodernya adalah 8, karena outputnya 2 pangkat 3. 2 ke 4 garis decoder biasanya ditulis dengan 2 kali 4 decoder, dan 3 ke 8 garis decoder ditulis 3 kali 8 decoder. Nah, dengan mengetahui 3 kali 8, 2 kali 4 itu kita sudah mengetahui rangkaian decoder ini terdiri dari berapa input dan berapa output. Di sini sudah ada simbol rangkaian decoder untuk 2 input, 4 output. Kemudian di sini juga ada rangkaian decoder untuk 3 input, 8 output. Pada rangkaian decoder terdapat E. E itu adalah atau disebut sebagai enable. Nah, enable ini yang akan menentukan decoder itu off atau on. Jadi misalnya ketika enable-nya sama dengan 0, maka decodernya off. Kemudian ketika E-nya sama dengan 1, maka decoder on. Nah, nilai enable yang 0 itu berapapun kombinasi inputnya, misalnya 1, 0, 0, 0, bahkan 1, 1, dia nilai outputnya akan tetap 0, karena enable-nya yang mempengaruhi nilai outputnya. Jadi ketika enable-nya 0, maka mau bagaimanapun kombinasi inputnya, outputnya tetap akan bernilai 0. Nah, kondisi ini yang dinamakan kondisi don't care. Terus selanjutnya, kalau di pasaran untuk kita mau mencari rangkaian decoder dalam bentuk EXI, itu ada 2 jenis, yaitu ada 7447 dan 74445. Oke. Coba kita lihat dari rangkaian decoder ini, kita buat tabel kebenarannya, kita cari tabel kebenarannya. Nah, biasanya saya sering menulisnya A0 ini sebagai A, kemudian A1 ini B. Jadi jangan bingung ketika nanti saya menuliskan inputnya B. Input kita buat dulu tabel kebenarannya di sini. Itu enable. Ini input. Ini output.
D0, D1, D2, D3. Oke. Nah, kemungkinan enable-nya itu ada 0 dan 1. Kalau 0, tadi kondisi don't care bahwa ketika enable bernilai 0, bagaimanapun kombinasi inputnya, maka outputnya tetap akan bernilai 0. Maka dapat kita tuliskan inputnya kita tandai seperti ini, yang menandakan bahwa ini kondisi don't care. Nah, bagaimana jika enable-nya bernilai 1? Perlu kita ketahui karena ini dua inputan, maka kombinasi inputannya ada 4. Berarti bisa kita tulis seperti biasa 00, 01, 10, dan 11. Duh, maaf ya miring-miring. Oke. Nah, untuk mengetahui outputnya itu, kita perlu mengidentifikasi berdasarkan nilai desimalnya. Jadi bisa kita tulis di sini ya. Sebetulnya nilai A, B, ini kan dimulai dari biner, 2 pangkat 0, biner terkecil, dan 2 pangkat 1. Ini desimal. Ya. Jadi kalau misalnya kombinasi 00, 01, 10, 11. Nah, kita lihat dulu 2 pangkat 0 itu kan kalau desimalnya adalah 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, ini itu untuk menentukan output mana yang nanti akan bernilai 1. Jadi misalnya ini 0, 0, 0 dikali 1 hasilnya 0, kemudian 0 dikali 2 hasilnya 0, 0 ditambah 0 maka dia 0. Nah, 0 ini merepresentasikan yang aktif adalah D0. Jadi ini tuh D0, D1, D2, D3 itu merepresentasikan desimalnya 0, 1, 2, 3. Begitu ya. Nah, jadi untuk menentukan ini kita lihat dari sini. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 2, 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Ini merepresentasikan D1. Kemudian 1 dikali 2 adalah 2. 0 dikali 1 adalah 1. 0 dikali 1 adalah 0. 2 ditambah 0 adalah 2. Maka ini D2. Ini 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini merepresentasikan D3. Nah, kita sudah tahu kalau kombinasi inputnya seperti ini, maka yang akan aktif outputnya yang mana saja. Berarti bisa kita tulis ketika 0 dan 0 yang aktif adalah D0, maka ditulis 1. Ketika 0, 1 yang aktif D1, maka ditulis 1. 1 dan 0 di sini yang aktif D2, maka ditulis 1. 1 dan 1 yang aktif D3. Nah, selanjutnya, itu kondisinya adalah 0. Dari sini kita bisa, dari tabel kebenaran ini kita bisa menulis fungsi boolean. Dari output D0, D1, D2, D3. Nah, output D0 itu dibentuk dari kombinasi inputan 0 dan 0. Maka bisa kita tulis A aksen, B aksen. D1 dari 0 dan 1 berarti A aksen, B. D2 dari 1, 0 berarti A dan B aksen. D3 dari A1 dan B1 berarti A, B. Nah, fungsi booleannya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, setelah kita peroleh fungsi boolean, saya tulis ulang saja.
D1, D2, kita tulis, maka bisa kita buat rangkaian logikanya. Pertama kita buat A, B. Ini garis lurus. Kemudian ini untuk anode. Ini B. Ini untuk B node. Nah, kalau dilihat dari fungsi Boolean, ini kan perkalian A kali B node. Maka gerbang logikanya adalah N. Ada ini D0, D1, D2, D3. Nah, kita lihat D0 itu terbentuk dari A aksen, B aksen. Berarti kita bisa membuatnya A aksen sama B aksen. Nah, selanjutnya D1 terbentuk dari A aksen, B aksen. Berarti dari sini sama B. D2 dari A aksen, saya bedakan warnanya ya supaya enggak kebelit. Dari A sama B aksen. Terakhir D3 purple. D3 AB berarti dari sama B. Nah, ini adalah gambar rangkaian logika untuk decoder. Nah, aplikasi penggunaan decoder itu biasanya digunakan untuk kan tadi decoder itu penyandi ya. Jadi bisa ke 7 segmen. Jadi biasanya ada 4 inputan gitu, A, B, C, D. Nah, ini inputan ini yang akan menentukan 7 segmen apa yang nanti akan nyala. Jadi 7 segmen itu ada 2 jenis, yaitu ada yang sifatnya active low dan sifatnya active high. Nah, ini ada gambarannya. Kalau ini active low, jadi ini active high. Kalau kalian perhatikan, kalau active low itu disambungkan 7 segmennya disambungkan dengan VCC. Sedangkan kalau active high itu 7 segmennya disambungkan dengan ground. Yang membedakan itu ya. Terus ini A, B, C, D itu masukan. Kombinasinya misalnya 0, 0, 0, 0, maka keluaran di sini adalah 0, 0, 0, G-nya bernilai 1. Maka 7 segmennya adalah 0. Nanti dicoba. Ketika masukannya 0, 0, 0, 1, maka 7 segmennya akan 1. Maksudnya gini, 7 segmen itu terdiri dari berapa dot matrix. Gini ya. Jadi ini melambangkan, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Ini itu melambangkan ini adalah A, kemudian ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Nah, jadi kombinasi inputan ini yang akan mengaktifkan LED mana saja yang nyala. Ini A, B, C, D itu merupakan keluarannya atau LED. Nah, ketika masukannya dibuat atau kombinasinya 0, 0, 0, maka nanti yang aktif hanya G. Maaf.
Yang mati hanya G. Karena aktif low berarti dia hidup dalam, kok hidup dalam kondisi ya? Dia akan hidup ketika nilainya 0. Jadi ini hanya bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, yang mati hanya G. Karena ini aktif low ya, ingat aktif low. Maka 7 segmennya nanti di sini akan terbentuk angka 0. Kemudian kalau kombinasi masukannya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, maaf, aduh, 0, 0, 0, 1, maka yang akan aktif adalah A dan B. Sorry. B dan C seharusnya. Ini kayaknya saya salah deh. Nanti dicek kembali ya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau 7 segmen yang aktif high, dia akan aktif ketika bernilai 1 gitu. Nanti di lembar kerja 4 dicoba. Selanjutnya kita masuk ke encoder. Rangkaian encoder itu merupakan suatu rangkaian yang mengkonversi bilangan lain ke bilangan desimal. Bilangan lain ke bilangan desimal. Bilangan ke bilangan lain, misalnya desimal ke BCD. Nah, rangkaian encoder ini merupakan kebalikan dari encoder. Kalau misalnya rangkaian decoder itu input sedikit, outputnya banyak. Sedangkan kalau encoder itu inputnya banyak, outputnya sedikit. Nah, karena kebalikan ya. Jadi inputnya adalah 2 pangkat N menghasilkan N output. Contohnya konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Nah, bilangan oktal itu kan terdiri dari 0 sampai 7. Kemudian kalau bilangan biner itu kan 0 dan 1. Masih ingat ya? Kalau bilangan biner 2 pangkat N sama dengan 8. Ini bilangan oktal. Maka kita akan mengetahui jumlah inputan pada rangkaian adalah N sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Ini perbedaan encoder dan decoder. Kalau encoder itu inputnya banyak, outputnya sedikit. Sedangkan decoder adalah inputan sedikit, outputnya banyak. Ini coba ada simbol rangkaian encoder dengan 8 input dan 3 output. Kita coba buat tabel kebenarannya. Miring. Bilangan oktal. Ini outputnya A, B, ini C. Ini dimulai dari biner terkecil 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Itu 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 2, 2 pangkat 3 adalah 4. Nah, sebetulnya inputan D0 sampai D7 itu merepresentasikan bilangan oktalnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 berarti di sini 0 semua ya. Nah, kalau bilangan oktalnya 1 atau D1, kombinasi mana yang akan membentuk 1? Berarti cukup ini aja, 2 pangkat 0 adalah 1, maka bisa kita tulis 1, yang lainnya 0. Karena 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian kalau 2 berarti di sini ya, cukup 2, yang lain 0. Kalau 3 itu berarti 2 ditambah 1. Berarti di sini yang nilainya 1 adalah di BC. Kemudian 4.
4 itu cukup di sini, berarti yang lain 0, 0. Kalau 5, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0. Berarti 1, 1, yang ini 0. Ya enggak? 4, 5, ya. 6, 4 ditambah 2. Berarti 1, 1, ini 0. Kalau 7, semua ditambahkan. 1, 1, 1. Ini adalah tabel kebenarannya. Nah, dari tabel kebenaran ini bisa kita peroleh fungsi bolehnya. Saya tulis kembali saja di sini. Ini bilangan oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kombinasi outputnya. Maka bisa kita tuliskan di sini. Ini yang aktif. Berarti ini oke, sini. D0-nya itu berarti 1. Ini 0 semua. Kalau ini 1 berarti D1 yang aktif. Ingat, 0 sampai 7 ini merepresentasikan D0, D1, D2, sampai D7. Ini yang menandakan bahwa ini yang aktif. Berarti 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian ini 0 untuk D2. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Berarti D2. 1, 0, 0, 0, 0 yang aktif D3, 1 yang lain 0, 0, 0, 0. Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 1 karena ini D4. Selanjutnya ini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1 untuk D5 ini 0, 0. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini, D6 1, D7 1. Lainnya adalah 0, 0. Itu ya. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk rangkaian decoder 8 kali 3. Jadi kombinasi inputnya seperti ini, outputnya adalah ini. Dari tabel kebenaran ini bisa kita peroleh fungsi bolehnya. Nah, saya tulis kembali. Maka diperoleh fungsi bolehnya. Kita coba yang A dulu. A yang memiliki nilai 1 di mana saja? Ini, dan ini. Maka kita lihat satunya ini, mana yang menghasilkan nilai 1? D4, terus D5, D6, dan D7. Maka fungsi boleh D4 ditambah D5 ditambah D6 ditambah D7. Jadi maksudnya dari output ini bisa kita tuliskan persamaannya. Kita lihat dari kombinasi nilai output 1 dibentuk dari nilai input mana saja yang bernilai 1. Kemudian yang B kita lihat B ini, dan ini. Maka B dibentuk dari D2, D3, terus salah. Terus D6 dan D7. Maka B bisa dituliskan
D2 ditambah D3 ditambah D6 ditambah D7. Selanjutnya yang C. Nah, kita lihat C dibentuk dari apa saja. 1, 2, 3, 4. Ini ada di D1. Kemudian D3. Terus D5 dan D7. Ya, berarti C dari D1, D3, D5, D7. Nah, dari fungsi boleh bisa kita tulis, mungkin saya tuliskan ulang ya fungsi bolehnya untuk menggambar rangkaian logika. Oke, kita coba buat gambarnya. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Kita bikin garis lurus. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah operasi penjumlahan, berarti kita butuh gerbang logika XOR dengan 4 garis. Maaf, XOR-nya jelek. Gerbang OR kok XOR ya? Sorry, kebanyakan ternyata 12. Oke, kita buat dulu. A dulu, D4, D5, D6. Berarti A ini dari D4, D5, D6, D7. Terus yang selanjutnya B itu dari D2. Terus D3, D6, dan D7. Yang C itu dari D1, D3, D5, dan D7. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian logika. Bisa dilihat di sini bahwa channel D0 tidak digunakan ya. Ini adalah gambar rangkaian logikanya. Nah, ini sudah saya gambarkan dalam bentuk yang lebih rapih tentunya. Ini ada rangkaian logika dari rangkaian encoder. Nah, biasanya aplikasi penggunaan encoder itu, kalau kalian perhatikan, bisa menggunakan keypad. Jadi keypad itu kan kita menginputkan nilai desimal, kemudian ada encodernya, sehingga kita bisa menghasilkan nilai output. Masih ingat bahwa desimal 3 itu kalau dibinarkan adalah 1100. Nah, coba nanti kalau kalian pencet keypadnya 4, apakah dia menghasilkan outputnya sama dengan
apa yang kita inputkan. Tuh. Oh, sudah selesai. Oke, sekian penjelasan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.